Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk tanaman stroberi ketika sudah memasuki bulan berber. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebun Hafika. Nah, seperti yang kita tahu, kalau udah memasuki bulan berber itu biasanya adalah bulan yang penuh dengan berkah ya teman-teman, karena turunnya hujan. Sebenarnya hujan ini adalah rahmat dan berkah bagi kita semua, karena dengan air hujan ini salah satu contohnya itu tanaman-tanaman kita ini menjadi subur nih teman-teman. Nah, ketika rumput-rumput yang kering ketika musim kemarau, ketika musim hujan atau diguyur hujan itu kembali subur dan berwarna hijau-hijau seperti yang teman-teman lihat di kebun aku sekarang ini. Tapi nih teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk tanaman, terutama tanaman kita itu yang berbuah ya teman-teman. Di sini aku contohkan karena aku lebih dominannya punya tanaman stroberi teman-teman. Jadi aku contohkan untuk tanaman stroberi. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya hujan itu berdampak banget untuk tanaman stroberi. Nah, kalau dampak positifnya itu tanaman kita itu menjadi lebih subur ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk tanaman stroberi aku ini subur-subur banget, bahkan daunnya itu besar-besar nih teman-teman. Kalau seandainya sayuran ini udah kita jadikan lalapan saking segar-segarnya ya teman-teman. Tapi ada dampak negatifnya air hujan untuk tanaman stroberi. Dampak yang terjadi untuk tanaman ini ketika musim hujan yaitunya tanaman stroberi ini tidak berbuah teman-teman. Jadi ketika musim hujan ini teman-teman, itu pH tanahnya itu menjadi rendah. Nah, makanya unsur-unsur serta nutrisi yang ada pada tanaman kita atau pada media tanam itu ikut terhanyut karena air hujan teman-teman. Jadi makanya nutrisinya itu berkurang. Nah, ketika tanaman kita atau stroberi kita ini diguyur sama hujan, jadi kekebalan tanaman itu sudah berkurang sangat teman-teman. Makanya mudah terkena yang namanya penyakit atau tapi kenapa daunnya itu bisa sesubur ini? Nah, seperti yang di depan teman-teman ini ya, untuk tanaman stroberi aku ini tanaman daun-daunnya itu subur-subur banget. Nah, kenapa seperti ini? Hujan itu menurut BMKG teman-teman itu banyak mengandung nitrogen atau nitrogennya itu tinggi. Kita tahu bahwasannya nitrogen itu adalah untuk pertumbuhan daun dan batang, yang menghijaukan daun seperti ini adalah unsur nitrogen itu sendiri. Nah, jadi ketika musim hujan itu tanaman ini udah disuplai nitrogen ya teman-teman, udah alami nitrogennya. Jadi makanya tanaman ini bukannya malah berbuah, malah yang tumbuh itu adalah daun, tunas serta sulur-sulurnya kalau untuk stroberi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu sulur-sulurnya udah pada banyak banget teman-teman tuh. Bagaimana caranya kita melakukan perawatannya ketika musim hujan ini? Yang pertama, untuk tanaman stroberi ini sendiri ya teman-teman, teman-teman bisa membuang atau mempruning sulur-sulur yang udah banyak pada tanaman stroberi tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya, di sini tuh banyak sekali sulur-sulurnya teman-teman tuh. Tuh, dalam satu pohon itu ada beberapa, ada 5, ada 6. Banyak ya teman-teman. Kemudian dibuang juga daun-daun tuanya seperti ini, tinggalkan. Nah, kalau udah selesai dilakukan pruning seperti yang di samping ini tuh, nah itu ada ya daun yang udah selesai dipruning. Yang selesai dipruning seperti ini kita lakukan pemupukan rutin. Nah, ketika melakukan pemupukan ya teman-teman, itu kita jangan kasih pupuk atau kurangi pupuk yang mengandung unsur nitrogen ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu tambahkanlah pupuk yang mengandung kalsium tinggi. Penambahan pupuk kalsium ini itu juga bisa menaikkan pH tanahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih kalsium, pupuk kalsiumnya bisa dilakukan secara rutin. Kalau seandainya pupuknya itu yang tabur, itu sebaiknya kita benamkan ke dalam tanah teman-teman. Jangan ditaburkan di atas tanah, karena nanti takutnya ketika kita menaburkan pupuk di atas tanah itu diguyur sama hujan, jadi unsur-unsur dari pupuknya tersebut bisa hanyut oleh hujan kayak gitu. Jadi bagusnya dibenamkan ke dalam tanah.
Sebaiknya tidak disarankan juga untuk dikocor ya teman-teman. Biasanya seperti yang aku bilang di video sebelumnya itu, untuk pengocoran pupuk itu bagusnya di musim kemarau atau musim panas ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa juga untuk menaikkan pH tanah ini atau menambahkan kalsiumnya itu tadi, bisa dengan menaburkan kapur dolomit. Nah, jangan dikocor juga ya teman-teman. Untuk kapur dolomit itu kita taburkan pada tanaman. Kalau misalnya tanamannya seperti ini, itu bisa 2 sendok makan itu ya teman-teman, bisa ditaburkan untuk setiap tanamannya ini. Nah, itu beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk tanaman stroberi ini ketika musim hujan. Tapi nanti ada pertanyaan nih, kenapa kok tanaman stroberinya tidak dilakukan seperti itu? Misalnya, karena di sini itu hujannya terus-menerus kemarin ya teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa masuk ke kebun, makanya tanamannya udah rimbun seperti ini, kayak gitu. Jadi karena sekarang udah mulai agak panas, dan insya Allah ini akan kita lakukan pruning sama pemupukan. Oke teman-teman, sekian dulu sharing untuk tanaman stroberinya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa di share, di like, dan di komen juga ya teman-teman video aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.